Budidaya peternakan unggas pedaging. Kira-kira materinya apa aja ya? Yuk, simak sama-sama. Masuk ke materi awal, yaitu latar belakang. Unggas pedaging atau yang sering dikenal sebagai ayam pedaging atau ayam broiler ternyata memiliki sejarah panjang loh. Semua bermula dari domestikasi ayam sekitar 10.000 tahun yang lalu di Asia Tenggara. Pada awalnya, ayam lebih banyak dipelihara untuk diambil telurnya dan digunakan dalam hiburan saja, seperti ayam aduan. Namun, seiringnya berjalannya waktu, manusia mulai mengembangkan ayam dengan tujuan mengambil daging yang berkualitas. Hal ini dipicu oleh kebutuhan akan sumber protein hewani yang lebih terjangkau dan efisien. Pada abad ke-20, khususnya pada dekade 1950-an hingga 1960-an, industri ayam pedaging mulai berkembang pesat berkat kemajuan teknologi. Ayam pedaging modern dibiarkan untuk tumbuh lebih cepat, efisien dalam mengonsumsi pakan, dan memiliki tubuh yang lebih besar. Inovasi dalam pakan, vaksinasi, dan pengolahan peternakan memungkinkan ayam broiler untuk diproduksi secara massal dan dipanen dalam waktu singkat, yaitu sekitar 6 hingga 8 minggu dibandingkan dengan ayam jenis lainnya. Industri unggas pedaging semakin berkembang pada tahun 1980-an di Indonesia, seiring dengan meningkatkan permintaan daging ayam sebagai alternatif protein hewani yang murah dan bergizi. Pemerintah Indonesia pun mendukung perkembangan peternakan ayam pedaging untuk menciptakan ketahanan pangan yang membuka peluang ekspor. Saat ini, ayam pedaging telah menjadi bagian penting dari industri pangan, baik di dasar demonstrasi domestik maupun internasional. Dengan terus berkembang teknologi dalam pemeliharaan ayam pedaging, industri terus beradaptasi dengan tren baru seperti perhatian terhadap kesejahteraan hewan dan ramah lingkungan. Sejarah ayam pedaging menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam penyediaan protein dan kontribusi terhadap perekonomian global. Lalu, apa sih metode pelaksanaan dari peternakan ayam broiler ini? Yang pertama itu ada sarana dan peralatan. Perkandangan, temperatur berkisar 32,2 sampai 35 derajat Celcius. Lalu kelembapan berkisar antara 60 sampai 70%. Mendapatkan sinar matahari yang cukup dan tidak melawan arah mata angin yang kencang. Lalu ada model kandang yang disesuaikan dengan umur ayam. Yang terakhir, kuat, bersih, dan tahan lama pastinya ya. Lalu ada peralatan-peralatan dalam beternak ayam broiler. Yang pertama, liter atau alas lantai dalam keadaan kering terdiri atas campuran sekam, sedikit kapur, dan pasir sekitar setinggi 10 cm. Lalu alat pemanas, bila perlu ya, berbentuk bundar atau segi empat. Jangkauannya sampai 1-3 meter dengan arah pemanas yang diletakkan di tengah. Lalu tempatnya itu harus bertengger untuk tempat beristirahat atau tempat untuk bertelur yang terletak di dekat dinding. Lalu ada tempat makan dan minum. Tempat makan dan minumnya itu bisa dari bambu atau aluminium yang kuat dan tidak mudah berkarat ya. Lalu ada alat-alat yang rutin untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dari ayam broiler seperti suntikan, gunting operasi, dan lain-lainnya. Lalu ada bagian-bagian yang lain juga loh, seperti hama dan penyakit, panen, dan pasca panen. Yang pertama itu hama dan penyakit. Hama dan penyakit itu dibagi menjadi dua, yaitu jenis hama yang sering menyerang ayam itu biasanya seperti kutu atau tungau. Lalu penyakit yang sering muncul itu seperti berak darah dan tatelea. Kemudian ada panen. Panen dibagi menjadi dua jenis, yaitu hasil utama yaitu daging ayam, lalu hasil tambahannya berupa kotoran atau tinja ayam yang kemudian akan dijadikan sebagai pupuk. Lalu ada bulu ayam. Kemudian yang terakhir itu ada pasca panen. Pasca panen itu yang pertama itu ada stuffing, pemotongan, pencabutan bulu, pengeluaran jeroan. Kemudian yang terakhir ada pemotongan karkar. Kira berapa kali sehari ayam diberi pakan ya Pak? Nah, kalau untuk ngasih pakannya kan kita pagi sama sore, berarti dua kali dalam satu hari. Jadi porsinya misalnya nanti pembagiannya dia kalau di ayam kita ini kan 40% di pagi hari, nanti 60%-nya di sore hari gitu. 2 kali ya. Jadi kalau sistemnya pagi dorong pakannya misalnya jam 6 pagi didorong, nanti untuk pakan yang sore di jam 2 siang, jam 2 sore gitu. Apa tantangan terbesar Bapak dalam berternak ayam ya? Kalau tantangannya itu banyak, karena kita kan kandang open itu kan kandang terbuka. Jadi otomatis dari segi tantangan lingkungan, terutama kayak cuaca ini. Misalnya dari pagi panas kita, cuacanya panas, nanti ketemu tengah hari sore dia musim hujan, otomatis tingkat stressing di ayamnya itu lebih tinggi. Itu terus challenge-nya, tantangan di penyakit pas musim penghujan lebih sering munculnya gitu penyakit lingkungan, karena kita singgungannya langsung sama lingkungan, terutama jadi tantangan. Terus yang kedua emang dari segi pemasaran, nanti ketemunya kan produk kita apa, nanti harga naik turun harga nanti otomatis mempengaruhi dari ketemunya produksi kita. Misalnya biaya pakan tinggi, harga jualnya rendah, mau nggak mau kita nombok gitu sih. Dari segi manajemen produksinya, lingkungan jadi tantangan. Yang kedua pemasaran. Jadi teman-teman, sekarang saya berada di tempat